Alhamdulillah binicmatihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min sina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita masuk suratul Hadid. Ya. Namun yang harus diingat bahwa suratul Hadid diapit oleh dua surat, satu Al-Waqi'ah itu dan sebelahnya adalah Al-Mujadilah. Ya, tentu memiliki satu munasabah khusus, ya. Jika di surat Al-Waqi'ah dimulai dengan tasbih, diakhiri dengan tasbih, sabbih bismi rabbikal azim, maka Al-Hadid langsung menjelaskan tentang sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maka Al-Mujadilah akan banyak menjelaskan di awal tentang rumah tangga. Apa hubungannya Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah? Ya. Maka Allah inginkan rumah tangga orang-orang beriman harus benar-benar tunduk kepada Allah dalam ketaatan-ketaatannya ataupun dalam hukum-hukum. Dan arti Al-Hadid adalah besi, ya. Apa maksudnya kata besi? Ya. Kata besi dari dulu, besi itu memang identik dengan senjata. Nah, karena itu di surat Al-Hadid dikatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun. Ya. Dari besi itu kamu akan mendapat manfaat alat yang keras, ya. Ba'sun syadid. Ya, maksudnya adalah senjata. Karena senjata diperlukan untuk berperang. Juga manfaat-manfaat yang lain. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin melek senjata. Karena yang diinginkan kaum muslimin cukuplah konsumen senjata. Beli sana, beli sini. Ketika di embargo, bingungan. Cuma bisa menjadi pembeli, nggak ngerti pakainya gimana, apalagi bikinnya gimana.
Karena itu yang ditakutkan oleh kebatilan dunia terhadap Palestina adalah meleknya mereka terhadap senjata. Sudah bisa buat peluru sendiri, bisa buat senapan sendiri, bisa buat rudal sendiri, dan tidak mustahil ya kalau terus berkembang ya, buat tank sendiri dan lain sebagainya. Sudah bisa bikin peluncur roket sendiri. Itu tidak terlepas dari kesadaran mereka tentang fungsi al-hadid ya. Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid. Kata al-hadid sudah ada di surat Al-Isra. Qul kunu hijaratan aw hadida. Jadi seharusnya artinya dalam urusan akhirat saja Allah mengingatkan manusia tentang hadid. Ya. Jika manusia tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya, apa susahnya bagi Allah ya membangkitkan manusia? Kalau saja manusia itu berubah jadi batu, setelah mati berubah jadi batu atau besi, atau apa saja yang menurut manusia itu ya suatu hal yang luar biasa, Allah akan bisa Allah akan bangkitkan kembali. Qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum fayaquluna matahu qul asa an yakuna qarib. Maka para ulama, sebagian ulama karena tahu ya, bahwa orang-orang kafir itu berusaha sedemikian mungkin agar ya, umat Islam ya, bahkan sekedar umatnya aja diusahakan nggak ada, kan disebut umat apabila manusia itu tersatukan oleh satu pemimpin. Umat Nasara pimpinannya di Roma sana ya. Umat Islam pimpinannya di mana? Ya, lagi merintis insya Allah. Umatnya aja nggak ada. Dan kalaupun mereka tahu bahwa di setiap negeri ada sekelompok kaum muslimin yang merintis menjadi umat, maka kaum muslimin tersebut akan diburu, akan ditindas, akan di ya, penjara dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau disebut semacam umat diusahakan tidak peduli dengan ya, senjata sebagai kekuatan umat ya. Maka ada sebagian kaum muslimin atau sebagian ulama kaum muslimin ketika mengenalkan Islam ya,
apa itu Islam, ya, maka eh, salah satu definisinya adalah jaisyun wa fikratun. Islam itu apa? Jaisyun wa fikratun. Islam itu harus punya kesadaran, ya, sebagai pasukan dan sebagai, ya, pemahaman, sebagai satu mindset. Ya, ya, kalau difahami, disadari bahwa kaum muslim ini punya prinsip jaish, ya, ya otomatis butuh besi. Ya. Bahkan tidak saja jaisyun wa fikratun au da'watun wa jihadun. Supaya bisa lebih luas di dalam berdakwah dan supaya lebih luas di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika pemahaman ini nggak ada, ya macam-macam lah ya kita lihat sebagai kaum muslimin asik dalam dunia tasawuf, ya. Bukan muslimin asik di dalam pemahaman-pemahaman yang bid'ah. Karena itu sebagian ulama dengan istilah usulul ishrinnya, ya, salah satu pemahamannya adalah Islam yang nizamun syamil, ya, dengan satu pemahaman jaisyun wa fikratun, ya, ya, betapapun kalau sudah terbentuk sebuah pemikiran, maka ada kesadaran kita butuh besi, ya. Dan besi itu, ya, Allah katakan wa anzalna, kami turunkan. Dan subhanallah, menurut penelitian, besi itu memang banyaknya di negeri-negeri di mana di situ ada kaum muslimin. Ya. Dan nggak besi aja, seluruh tambang yang ada, emasnya, minyaknya, dan lain sebagainya, ya, itu banyaknya di negeri-negeri kaum muslim. Ya, tapi karena pemahaman Islam yang kurang baik, justru pemanfaatnya adalah orang-orang lain. Ya begitulah Al-Quran menyadarkan, ya. Semoga kesadaran ini terus berproses, ya. Ya, apa istilahnya kalau di ilmu kimia itu kode atau apa ya? Kode angka dari Fe namanya, ya. Fe itu kan 57. Ya. Dan subhanallah, surat Al-Hadid pun diletakkan oleh Allah di surat yang ke-57. Ya. Tentu ini bagi bangsa Arab dulu suatu hal yang jauh untuk terpahami seperti itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna al-awwal wal awwalu, salah satu maknanya Allah yang semuanya lebih dahulu. Manusia belum paham tentang ini. Allah udah dari dulu. Udah tahu yang begitu-begitulah. Manusia belum sadar itu apa manfaat besi, apa itu istilah kimia besi. Ini bagi Allah udah paham. Allah yang lebih awal terhadap segala sesuatu dalam penciptaan, dalam keberadaan. Ya, itulah sekilas makna daripada nama surat Al-Hadid. Ya. Diawali dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Khusus Al-Hadid tidak ada ma-nya, ya. Ma-nya satu aja.
Beda dengan al-hasyr dulu waktu kita belajar al-hasyr, emaknya dua. Ya. Lalu kita dulu belajar as-saff, emaknya juga dua. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, dan kata tasbih adalah nazzih, ya, sucikan Allah. Ya. Sucikan itu maksudnya gimana ya? Yakini kemahasempurnanya sehingga membuatmu tunduk kepadanya. Dan kemahasempurnaannya itu dalam segala masalah yang ada dalam alam semesta ini. Ya, ya ibaratnya begini ya, kalau kalau di sebuah kehidupan preman itu, ya, maka pimpinan preman itu biasanya orang yang kalau tarung dengan siapapun dari preman itu nggak bisa dikalahkan. Maka otomatis yang lain, ya udahlah kalau sama si Fulan itu kita tunduk aja. Melawan nggak bisa. Sehingga bawahan-bawahan preman itu sangat tunduk kepada pimpinan preman. Kenapa? Karena tahu pimpinan ini punya kesempurnaan dalam fisik, dalam kejagoannya, dan seterusnya. Kenapa dulu masyarakat Mesir mau menyembah Fir'aun? Ketika Fir'aun mengumumkan dirinya, hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Wallahu a'lam sejauh mana info sejarah ini benar, ya. Karena di zaman itu untuk ya menjadi Firaun, ya, itu memang harus diuji dengan berbagai macam keperkasaan. Ya. Apakah dilihat dari sejarah kesehatannya? Kita kan nggak pernah sakit, itu udah laik jadi Firaun. Bahkan katanya Allah alam, bagaimana katanya harus siap tarung dengan singa. Bisa memenangkan dalam pertarungan itu laik disebut Firaun. Jadi masyarakat otomatis menganggap, wah ini manusia dewa istilahnya. Dia nggak pernah sakit, fisiknya bagus, ya, memenangkan tarung dengan singa dan lain sebagainya. Ya otomatis masyarakat begitu tunduk karena tahu ini adalah sosok yang punya keistimewaan. Maka siapa yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, ya udah pasti mengenal seluruh keistimewaan yang ada. Kalau Fir'aun kan cuma fisik doang. Kalau preman kan cuma jagoan doang. Kan nanti kalau udah tua juga, ya, udah nggak ada gunanya lagi. Ntar Fir'aun juga udah mati, udah selesai. Tapi Allah nggak ada batasan. Wal awwalu wal akhir. Dia mempunyai keunggulan sejak zaman dahulu dan sejak zaman yang akan datang. Dia tetap, ya, bukan seperti manusia yang ganteng cuma sekian tahun setelah itu udah hilang. Yang cantik cuma sekian tahun setelah itu hilang. Jadi kalau manusia, ya, ada awalan dan ada akhirannya. Tapi kalau Allah nggak ada awalannya, nggak ada akhirannya. Dia bakin, ya, dia kekal selamanya. Dengan wal awwalu wal akhir. Nah, udah tahu Allah itu punya kesempurnaan dalam segala hal.
maka manusia seharusnya mensucikan. Apakah mensucikannya? Nggak mungkin saya nggak tunduk kepada dia, karena dia punya keistimewaan dalam hal apa saja. Ada batasannya keistimewaannya. Nggak mungkin saya nggak mau beribadah kepadanya. Nggak mungkin saya nggak taat kepadanya. Nggak mungkin saya nggak berharap ya, kepadanya. Pokoknya semua bentuk ya ketundukan manusia itu kepada Allah itulah makna tasbih. Untuk benda tasbihnya adalah ya, keberadaannya sesuai dengan fungsinya. Ya. Tasbihnya matahari, kapan dia terbit, kapan dia terbenam, kapan dia terbit, terbenam. Ya, menurut kita nggak mungkin matahari itu mau cuti lah pada sehari. Memang dia manusia, nggak bisa karena dia sudah disetting untuk kapan harus terbit, kapan harus terbenam. Nah untuk manusia ya tasbihnya lebih lengkap. Ya. Dia bertasbih secara akidah, dia bertasbih secara lisan, mengatakan subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Dia bertasbih secara amal, kapan dia harus sholat, bahkan tidak saja sholat wajib, sholat sunnah tidak dilakukan, semua dalam rangka bertasbih. Dulu waktu di surat An-Nur kita membaca ayat bunyinya begini. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Seluruh makhluk ini sudah tahu bagaimana cara dia sholat, cara dia beribadah, dan cara dia bertasbih. Maka alangkah durhakanya manusia itu tidak termasuk yang alima sholatahu wa tasbih. Nggak ngerti atau enggak ataupun nolak untuk sholat dan bertasbih. Nah, itulah awal pembuka daripada surat Al-Hadid. Ya. Maka ayat-ayat tasbih yang disebut dengan musabbihat, ya, ya, para ulama beristihad ya, merutinkan membaca musabbih. Ya. Jadi musabbihat itu diawali dengan Al-Isra, kemudian Al-Hadid, kemudian Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, lagi Taghabun dan Al-A'la. Iqra'ul musabbihat. Ya. Dari 7 surat itu sekaligus memiliki motivasi agar jangan sampai manusia itu ya, eh, tidak bertasbih. Ya. Jadi di Al-Isra diungkapkan dengan masdar subhana. Maha suci Allah. Karena masdar maka sifatnya permanen. Ibaratnya kita mengatakan gunung gede itu besar. Maka kata besar itu kan permanen buat gunung itu. Nggak mungkin gunung itu mengecil. Ataupun kadang-kadang mengecil. Ya enggak, udah besar aja terus segitu. Itulah kalau Allah menyebut dirinya dengan subhanallah biasa.
subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kesucian yang permanen. Maka alangkah mulianya jika manusia mensucikan Allah dengan semangat kepermanenan. Itulah yang disebut dengan ats-tsabat wal istiqamah. Apapun yang terjadi, saya akan terus sholat, saya akan terus taat kepada Allah. Berarti menyatu antara permanennya kemahasucian Allah dengan sikapnya yang selalu memahasucikan Allah. Sehingga bukti bahwa kamu berminat untuk mempermanenkan dirimu dalam bertasbih, kamu selalu berdoa. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Jangan sampai ya Allah satu saat ya jiwa ini kok berubah pikiran, udah tinggalkan Islam yang sudah berdakwah, wah tinggalkan dakwah, udahlah hidup untuk urusan pribadi aja lah sama keluarga, nggak usah repot-repot ya. Yang sudah diberi hidayah berjamaah, ya, tinggalkan jamaahnya, udahlah hidup sendiri aja, yang ngapain repot-repot, harus begini, harus begitu. Ya. Karena semua ini untuk lebih meningkatkan kualitas bertasbih, berislam, berdakwah, berjamaah, itu otomatis ya kualitas tasbih orang beriman itu akan lebih meninggi ya. Sehingga otomatis godaannya lebih tinggi daripada sekedar udah yang penting saya sholat, hidup saya masjid rumah ya, beda dengan ya cuman turun ke umat, mendatangi umat, berjamaah dan seterusnya, itu tentu beda. Insya Allah menghadapnya kepada Allah lebih mulia. Jadi kalau bagi Allah subhana, ya, Allah itu maha permanen dalam kemahasuciannya, ya gitulah kalau mau lengkap ya. Kita kan sering mengatakan maha suci Allah. Tapi kita nggak tahu bahwa di balik subhan itu ya ada makna yang permanen. Nggak ada batasannya. Wal awal wal akhir. Dari dulu sampai kapanpun nggak ada batasannya. Ya maha suci. Ya Allah. Ya. Tapi kalau ada manusia ya, berusaha seperti itu, ya, permanen dalam ya, sikap memahasucikan, pasti itu orang sangat mulia di sisi Allah. Ya. Ada yang dalam bentuk sabbaha, al-hadid sabbaha, ya, al-as-saf, al-hasyr sabbaha. Maka pengertiannya apa? Sabbaha itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu udah dari dulu. Ya. Maka pengertiannya bagi manusia adalah, wahai manusia, semua alam semesta itu udah bertasbih sejak zaman dahulu. Nah hari gini kamu masih nggak mau bertasbih, ya. Mau jadi makhluk apa kamu? Kamu tuh kan nggak ada apa-apanya dengan besarnya makhluk Allah berupa gunung. Kamu tuh nggak ada apa-apanya dengan luasnya makhluk Allah dengan laut. Itu aja bertasbih. Kamu ini makhluk yang lemah, yang nggak ada apa-apanya. Ya. Masuk angin sedikit, udah nggak berdaya. Lapar sedikit, nggak berdaya. Kekenyangan nggak berdaya. Ngantuk nggak berdaya. Apanya nggak berdaya melulu. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Jadi supaya mulia, bertasbihlah. Ya. Supaya kamu menjadi bagian daripada semua makhluk Allah yang disebut oleh Allah di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum.
innahu kan haliman ghafur. Haliman, ya. Halim itu artinya apa? Ya. Apa hubungannya tasbih dengan halim dengan ghafur? Ya. Ya, kalau seorang ibu sama anaknya itu nggak mudah menghukum, ya. Salah pertama, udah jangan gitu dong. Salah kedua, ya. Yang lakuin lagi ya. Ya. Salah ketiga, kenapa mesti dilakuin lagi? Itu namanya halim. Ya. Ya. Maka Nabi Ismail Allah sebut anak yang halim. Wabasyarnahu bighulamin halim. Nggak emosian, nggak baperan. Maka begitulah sikap Allah kepada hamba-hambanya yang bertasbih. Ya. Tahu kita ini kan salah melulu. Kalau Allah mau menghabisi, kuat banget alasannya. Karena melihat hambanya ini tasbih melulu, ya udahlah maafin, ya udahlah maafin. Ya. Karena itu eh, sebaik-baik istighfar yang juga memiliki dua makna, tasbih dan istighfar. Ya. Ya, salah satu istighfar Rasulullah bunyinya bagaimana? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang rumahnya dekat masjid-masjid Betawi, ya, maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil setiap adzan ba'da subuh rame-rame baca pikirin subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, lengkapnya sebetulnya wa atubu ilaih, ya. Bisa antum baca di ibu baca di surat apa di Riyadhus Shalihin ada yang ada sahih. Karena di ayat ini dikatakan siapa yang bertasbih Allah akan halim terhadap dirinya, nggak mudah menghukum dan mudah mengampuni. Allah sangat senang hambanya yang la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Apalagi diungkapkan dengan fi'il mudhari' taghabun dan al-jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Berarti ya, sudah sejak dari dulu dan sampai saat ini masih bertasbih. Kamu bagaimana saat ini udah bertasbih belum? Belum. Ya udah, ayo ikuti ya alam semesta ini yang terus bertasbih. Dan ini tidak akan putus, seterusnya akan yusabbih. Nah, kalau sudah dengan tiga pemahaman ini, Allah permanen maha suci. Allah ya, ditasbihkan oleh seluruh makhluk sejak dulu sampai saat ini. Udahlah wahai manusia, sekarang juga bertasbihlah. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan kepada Rabbmu yang maha tinggi. Maka siapa yang di hadapan Allah merasa al-asfal bahwa musabbih. Siapa yang meyakini bahwa dirinya di hadapan Allah, saya rendah ya Allah, kamu yang maha tinggi. Maka dia akan menjadi hambanya yang betul-betul bertasbih. Oleh karena itu Fir'aun lah yang nggak mau merasa dirinya asfal. Sehingga dia kasih dirinya gelar al-a'la. Ya. Hasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Maka orang yang punya ya, punya keyakinan Allah itu al-a'la, otomatis punya keyakinan Allah itu al-ali. Ya. Ayat kursi kita mengajarkan wahwal aliyyul azim. Kalau al-a'la perasaan Allah itu tinggi, ya. Saya yang rendah, saya nggak ada apa-apanya di sisi Allah, ya.
Bagian orang mengatakan, saya ini debu, setitik debu di sisi Allah, saking rendahnya nggak ada apa-apanya. Sehingga dia menyatakan la haula wala quwata illa billah al-ali, meyakini bahwa Allah Maha sempurna. Ya. Karena itu kata al-ali dijelaskan setelah Allah menjelaskan dirinya yang Maha sempurna. Allahu, Allah itu siapa? La ilaha illallah. Al-hayyul qayyum. Apalagi Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la. Apalagi Allah itu lahu ma fis samawati wa ma fil. Apalagi Allah itu ada 9 semua. Terakhir wa huwal aliyyul. Allah itu maha tinggi dengan kesempurnaan apa aja kebaikan atau sifat-sifat yang baik dalam. Ada lagi dengan muta'al. Apa itu? Al-kabirul muta'al di surat Ar-Ra'd. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Muta'al juga maha tinggi. Kita sebetulnya sering nyebut sifat Allah muta'al. Cuma kita sering nyebutnya dengan kata kerjanya. Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan ta'ala atau muta'al, maksudnya adalah Allah yang memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifatnya seperti al-ali dan tidak mungkin ada kekurangan-kekurangan. Ya. Bukan seperti manusia kan kita puji-puji, wah masya Allah ini. Ternyata kata keluarganya, kata dia juga punya kekurangan. Kekurangannya apa? Emosian misalnya. Ya namanya makhluk ya. Wah masya Allah ini orang mujahid ini. Kata istrinya, istri kan lebih tahu banyak kekurangannya. Orangnya apa? Orang gak rapi hidupnya ya. Sebenarnya berantakan dulu. Ya manusia. Ya. Bagi Allah itu nggak mungkin seperti itu. Allah itu betul-betul maha sempurna dengan kesempurnaan yang tidak ada cacatnya sedikit. Ya. Maka kalau siapa yang tahu bahwa Allah itu al-a'la, Allah itu muta'al dan ali, sudah seharusnya ya, bertasbih ya, dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik qauli maupun amali. Ada hadis sahih yang mengatakan begini. Man halahu ya, an yukabidal laila falyaqra subhanallahi wa bihamdi. Ya. Barang siapa yang belum mampu juga untuk rajin qiyamul lail, bacalah subhanallahi wa bihamdi. Artinya apa? Kalau kamu belum bisa bertasbih secara amali, ya minimal qauli. Ya. Tapi niatnya ini bukan pengganti. Ya udahlah saya akan qiyamul terus, saya akan tasbih terus, enggak begitu. Tapi bertasbih dalam rangka biar enggak terlalu kekurangan baca subhanallahi wa bihamdih dengan harapan kemudian dirinya ditolong oleh Allah untuk ya. Man halahu maluhu ya, an yunfiqahu falyusad. Dan siapa yang begitu cinta sama hartanya sampai mau infak itu perhitungan banget gitu ya. Padahal kalau untuk hiburan berapapun dia bayar, untuk infak hitungan bertasbih. Man halahul adu ayyujahidah, siapa yang belum berani-berani juga berjihad karena takut sama musuhnya, bertasbih.
ini cara Rasulullah untuk membuat orang itu ya jangan terlalu jauh dengan Allah, nggak bisa amalinya, minimal kaulinya. Insya Allah kalau ada kaulinya, siap amalinya. Ya lumayan lah ya, ya di kalangan Nahdiyin itu kalau ada ayat sajdah, ya misalnya baca ayat sajdah misalnya di akhir Al-A'raf misalnya ya, walahu yasjudun misalnya ya, itu hampir-hampir tidak menjadi budaya. Sujud tilawah itu nggak ada budaya. Dalam Nahdiyin sujud tilawah itu illa man rahimallah, kecuali jarang. Budayanya adalah bertasbih. Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, biasanya 3 kali. Ya. Bukan kadang-kadang yang kalau ada ayat sujud tilawah lagi rame-rame orang sujud, dia bisa protes atau menganggap aneh. Ngapain mereka sujud? Karena tidak terbiasa dengan informasi aslinya. Gimana sih ceritanya itu? Ya, ya itu ada di kitab Fathul Mu'in sebetulnya. Kitab, ya, rujukan utama di kalangan mu'minin. Ya. Apabila ada satu amal soleh, ya sebetulnya kembali gitu. Andai kata ada satu amal soleh yang tidak atau terhalang, ya, atau nggak sempat atau males ya, kamu lakukan, segera kamu backup dengan bertasbih. Ya. Pemahamannya begitu ya. Ya. Ini saya coba memahaminya lebih luas. Supaya apa? Supaya kamu tuh nggak terlalu rugi berat. Gitu. Ya mungkin ruginya cuma 25% gitu ya. Ya. Hari ini saya nggak sempat tilawah, nggak punya kekuatan, udah lemes, udahlah bertasbih aja. Apa subhanallah bihamdih, apa subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, apa tasbih lengkap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, apa subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik, apa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ibaratnya kalau kamu disebut oleh Allah innal insana lafi khusr, kamu nggak sholat duha, itu bisa jadi ruginya 100%. Tapi kalau kamu masih bertasbih, ya, ya, karena saya nggak sholat duha, ya udahlah saya baca, ya, baca tasbih 10 kali misalnya. Siapa tahu Allah menganggap kerugianmu itu cukup 25% saja, 70% kamu ya, uh, dalam kemuliaan. Ya, kecuali yang tidak sholat duhanya atas dasar dalilnya ya. Ya, sebagian dalil, sebagian ulama menganggap sholat duha itu ya, tidak untuk dirutinkan. Ini khilaf antara ulama. Apakah mau menggunakan hadis Abu Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah ya, Ausani Khalili bitalas, salah satunya jangan tinggalkan sholat duha ya. Di hadis lain Rasulullah kadang-kadang ninggalin kok sholat duha ya. Sehingga ketika orang nggak sholat duha, kenapa nggak sholat duha? Ya, memang sunnahnya kadang-kadang nggak sholat gitu ya. Tapi kalau ninggalinnya karena males ya tidak lagi. Ala kulli hal, setiap ada amal soleh yang terhalang untuk kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, gantilah dengan tasbih. Ya. Jadi kalau ada sebagian masyarakat, khusus masyarakat Nahdien, tidak. Kalau ada ayat sujud kalau ada ayat sajdah itu ya bertasbih, maksudnya kalau kamu nggak sempat sujud bertasbih gitu ya. Tapi pemahaman ini nggak
tersampaikan dengan baik. Akhirnya enggak, pokoknya ada ayat saja dia bertasbih. Nyaris enggak pernah ada sujud. Ya begitu ya. Sabbaha, insyaallah cukup ini murojaah, walaupun dulu kita pernah kita bahas ini ya waktu bahas surat Al-Hasyr, As-Saff, ya, ya Al-Hadid ada lagi. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Ma itu kalau dalam bahasa Arab li ghairil aql. Kalau saya nanya kepada orang, ini yang saya pegang ini botol. Ini apa gitu? Bahasa Arabnya apa? Mahada. Karena ma disebut ya, ma itu untuk li ghairil aqil, sesuatu yang enggak berakal. Tapi kalau saya nanya orang, ini siapa? Kayaknya manhad. Ya, gitu ya. Tapi dalam Al-Quran, semua kata tasbih pakai ma. Sabbaha lillahi ma fis samawat. Padahal yang bertasbih itu kan semua benda lah. Bumi, gunung, apa aja, pohon, daun, semuanya itu aslinya ma. Ya. Nah, aslinya ma. Ya. Sehingga ini harus menjadi satu motivasi bagi manusia. Sedangkan kamu manusia seharus yang dalam bahasa Arab disebut dengan man, istilahnya makhluk yang berakal, kok nggak bertasbih? Jadi siapa sebetulnya yang berakal dan nggak berakal? Atau dengan kata lain, ini benda-benda aja bertasbih. Yang katanya ma itu dalam bahasa Arab, di ghairil aqil. Ini nggak berakal aja bertasbih. Kamu itu menurut bahasa Arab ya akil. Ya. Kok jadi nggak bertasbih begini? Siapa sebenarnya yang lebih berakal? Kamu apa benda-benda? Ya. Nah, jadi penggunaan ma itu juga dipahami oleh para ulama. Ini juga mengandung motivasi. Jangan sampai kamu sebagai manusia tidak bertasbih kepada Allah. Ya, ucapan ataupun dengan perbuatan. Tidak diulang ma fis samawati wal ard karena temanya Allah ingin mengajak manusia fokus di dalam mengenal Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Gimana sih kamu nggak bertasbih? Allah itu kan al-azizul hakim. Tambah lagi, Allah itu lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Jadi karena Al-Hadid itu temanya mengajak manusia untuk fokus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yuhyi wa yumit. Masa nggak mau bertasbih juga? Ya. Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masa nggak bertasbih juga? Ya. Wal awwalu wal akhir. Wal zahiru wal batin. Masa nggak bertasbih juga? Wal awwalu wal akhir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Terus panjang sekali tuh Allah mengenalkan diri. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Enggak bertasbih juga. Maka wajar jika Allah marah kepada manusia.
Diulang lagi, lahu mulkus samawati wal yulijul laila fin nahar wa yulijul fil lail. Jadi berapa ayat itu Allah menjelaskan tentang 6 ayat. Seharusnya dengan 6 ayat itu manusia otomatis aminu billahi wa rasul. Ya. Berimanlah kepada Allah. Ya. Kemudian bentuk iman yang paling ditonjolkan adalah berinfaklah wa anfiqu wa anfiqu mimma ja'alkum mustakhlifin. Apa ini hubungan mengenalkan pengenalan Allah, ma'rifatullah dengan infak? Ya. Allah ingin minta bukti. Manusia, ya. Kamu senang uang ya? Iya ya Allah senang banget sama uang. Ya, ya, masih soleh itu ya. Tapi senang-senangnya saya kalau yang haram nggak mau ya Allah. Yang halal aja. Layan, masih soleh kamu. Kalau yang nggak soleh, pokoknya uang yang mana aja ambil deh. Ya. Pokoknya bentuk uang mau dari riba, mau dari nyolong, mau dari mau itu udah habis sudah. Dan nggak ada unsur tasbihnya. Ya. Dan kemudian ya sih bagus. Tapi ada orang yang ya nyarinya halal. Tapi kalau suruh beramal soleh nggak mau. Nggak, saya hidup ini yang penting uang. Ngapain sih sibuk beribadah? Ada yang sudah sibuk beribadah. Ya, ya nyari uang, ya ibadah. Infak, aduh nanti dulu. Masa nyari susah-susah. Ya, suruh keluarin. Apalagi suruh zakatin. Ya. Maka semakin tinggi manusia itu mengenal Allah, ya, cinta ya cinta. Tapi saatnya uang harus keluar. Keluarlah uang dari dompetku, apa dari ATM-ku, apa dari tabunganku, apa dari propertiku. Keluarlah ya. Itu selalu begitu ya. Di mana ada pengenalan kepada Allah, ya, buktinya ya, benar nggak kamu ya, lebih cinta uang, lebih cinta manusia, cinta Allah. Kalau cinta Allah, infak, infak. Ya. Ibu bukan tiap hari baca ayat kursi. Sebelum ayat kursi, ayatnya bunyinya. Ya. Yang sudah hafal juz 3 pasti tahu. Enggak tahu, saya ingat ini. Ya. Sebelum ayat kursi, ayatnya ayat infak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum qabli ayya ya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'a. Jadi ini mukaddimah. Kamu mau mengenal saya kata Allah. Iya. Nanti buktikan dengan infak ya. Baru setelah itu Allahu la ilaha illal hayy. Ya. Ayat berikutnya itu masih terkait dengan ma'rifatullah. La ikraha fiddin. Allahu waliyul ladzina amanu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim au kalladzi marra ala qaryah. Itu semua masih satu topik dengan ayat kursi. Idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya. Jadi sampai 260 ini selesai ayat mengenal Allah. Jadi kalau mau sempurna nggak apa-apa juga itu. Ayat kursinya bukan saja sampai Allahu waliyu, tapi sampai wa idz qala Ibrahimu misalnya boleh aja. Mau sampai akhir Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Ya. Ini murojaah apa memaksurat ini? Ini maksurat ya, kelajinan positif. Ya. Ya. Jadi ayat berikutnya apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamitsali habba. Ya. Bukti kamu mengenal Allah dengan baik. Ya.
bukti kamu kalau versi Al-Hadid bertasbih kepada Allah memiliki keimanan yang membuatmu berinfak. Ya, lebih khusus lagi infak yang variatif. Untuk orang tua ada was'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin, ya, kerabat terdekat, wal yatama wal masakin wa bin sabil, ya, ya. Infak untuk jihad, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah innal ladzina wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ya, walladzina awaw wa nasaw, ya. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, ya. Ya, lumayan dapat satu ayat dari surat Al-Hadid. Semoga menjadi motivasi kita jangan sampai hidup tanpa bertasbih kepada Allah dengan pemahaman Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.